kelompok Pokjar Bondowoso. Pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan materi tentang optik yang ada di modul 7. Untuk anggota kelompok, perkenalkan, nama saya Eka Rusdiana. Saya Nursalimah Agustini. Saya Yulisis Kaulandari. Saya Dewi Nuraini. Saya Naimah Wulandari. Saya Endar Susilawati. Setelah alat dan bahan disusun semua, selanjutnya kita akan nyalakan senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah yang pertama sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Dan besar sudut pantul tersebut, letakkan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Dapat kita ketahui, kita akan amati bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Untuk hasilnya, maka percobaan pemantulan cahaya pada cermin datang diperoleh hasil sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya yaitu pemantulan terhadap cermin cembung. Kita akan amati bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Selanjutnya yaitu percobaan pemantulan pada cermin cekung. Kita sudah susun alat seperti video tersebut, kemudian nyalakan lilin dengan amati baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian kita akan gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah yang kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian kita akan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Selanjutnya yaitu pembiasan cahaya. Kita sudah susun alat dan bahannya pada video tersebut. Kemudian kita akan nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca tersebut. Gambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian kita akan ukur besar sudut datang dan sudut bias.
Kemudian yaitu pembiasan pada lensa cembung, yaitu untuk alat dan bahannya sudah disusun pada video tersebut. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukuran jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada lensa cembung tersebut. Pada pembiasan cahaya, kita akan pergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku. Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti pada video tersebut. Kemudian atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada lensa cembung tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Selanjutnya, percobaan pada lensa cembung. Susun lensa pada kedudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada nyala terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan yang berbeda. Selanjutnya yaitu percobaan cermin cekung. Susun alat seperti pada video tersebut, kemudian nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan, kemudian kita ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda.